Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan video-video seru dari aku. Dan juga kali ini aku mau ngelanjutin episode yang sebelumnya ya guys, drama Korea yang judulnya The Defect. Nah, di episode 4 ini, di awal film kita diperlihatkan tentang bagaimana masa kecil Ayeon yang ternyata dia adalah anak angkat Kim Si Hye sendiri. Kita juga diperlihatkan dengan seseorang yang dulu pernah menjadi ayah angkat Ayeon. Namun karena keserakahan Kim Si Hye, ayah angkat Ayeon ternyata dibunuh oleh Kim Si Hye demi mendapatkan semua aset yang dimiliki oleh suaminya tersebut. Selain itu, Kim Si Hye juga merupakan orang yang sangat terobsesi untuk menjadi orang nomor 1 di dunia. Jadi dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginannya tersebut, termasuk membunuh suaminya sendiri. Di sisi lain, seorang polisi bernama Choi Hyung Sok yang tertarik dengan kasus tersebut mendatangi Kwon Kang Men yang merupakan seorang anggota dewan. Kecurigaan polisi tersebut berawal dari penyelidikannya tentang kecelakaan Tae-sik sebelumnya, yang akhirnya menuntunnya ke rumah Tae-sik, dan disanalah dia menemukan foto Tae-sik bersama anak-anak yang lain, di mana salah satu dari mereka ada yang sepertinya dia tidak asing. Atas dasar penemuannya tersebut, dia kemudian mendatangi Kwon Kang Men untuk menanyakan perihal kematian putranya. Dia menanyakan apakah putranya benar-benar meninggal. Namun kedatangan Yong Sok membuat Pak Kwon merasa tersinggung, karena dia merasa polisi tersebut membuat anaknya seolah-olah pura-pura meninggal. Tapi di sisi lain itu juga membuat dia sangat terkejut ketika dia menunjukkan foto putranya yang sudah meninggal. Seakan-akan dia tak percaya bahwa putranya Gyung Tae ternyata masih hidup. Di tempat lain, Ayeon bersama anak-anak lainnya mulai menyusun semua teka-teki yang mereka temukan sebelumnya. Satu persatu kepingan puzzle mulai menemui titik terang. Ternyata kejahatan yang mereka temukan lebih besar dari yang mereka duga. Atas temuan mereka menyimpulkan bahwa organisasi tersebut akan menerima donor sperma dan juga sel telur dari orang-orang yang mereka anggap berkualitas. Kemudian sperma dan sel telur tersebut akan mereka pertemukan dan mereka jadikan seorang bayi yang sangat berkualitas. Bisa dikatakan organisasi tersebut melakukan sebuah ternak manusia. Dan bayi-bayi yang lahir tersebut akan mereka lelang kepada tamu-tamu VIP mereka dengan jaminan mereka akan mendapatkan uang kembali jika sebelum waktu umur anak tersebut 18 tahun, anak-anak itu tidak memenuhi ekspektasi mereka. Kemudian anak-anak yang dikembalikan tersebut akan dianggap cacat atau defect dan mereka akan dibunuh untuk menghilangkan jejak dan mengurangi populasi. Dan itulah yang terjadi kepada Ayeon dan anak-anak yang lain. Namun beruntungnya mereka masih diselamatkan oleh Tae-sik yang baik hati. Sampai mereka sekarang bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. 해보자. 시기 아저씨야. 이 사람의 하청을 받아서 파양된 아이들을 몰래 처리하는 일을 했던 거고. 근데 이 사람 위에 누군가 있는 게 분명한데 이 사람 같다는 거지. 이 사람은 파양만 하는 게 아니라 돈이 있는 고객들을 상대로 그 매매 입양이란 게 구해오는 게 아니라 정자랑 난자를 받아서 아이를 만드는 거지. Ayeon kemudian bertekad mengajak anak yang lain untuk menghentikan organisasi bejat tersebut. Kemudian mereka memutar kembali video yang mereka rekam sebelumnya. Kim Si Hye yang terlihat sangat mencurigakan di video tersebut yang akan menjadi incaran mereka. Joan kemudian memulai aksi mereka dengan mencari informasi sang pendonor sel telur. Ternyata setelah diselidiki oleh Ayeon di sebuah klub, salah satu dari mereka adalah seorang mahasiswi kedokteran. Nah, setelah mempelajari segala gerak-gerik yang dilakukan oleh wanita tersebut, ternyata setelah dari klub wanita itu dijemput oleh sebuah mobil yang sepertinya akan membawanya ke sebuah tempat. Dan keesokan malamnya, Ayeon menyamar dan kembali datang ke klub tersebut. Kemudian dia mendekati wanita tersebut. Dan ketika wanita itu lengah, Ayeon langsung mengambil sebuah kartu dari tas wanita itu.
Setelah mendapatkan kartu, dengan percaya diri Ahyeon keluar dari klub dan menemui orang yang sudah standby di depan klub tersebut untuk menjemputnya. Yang sebenarnya yang harusnya mereka jemput adalah mahasiswa yang dari kedokteran tersebut. Namun karena Ahyeon memiliki kartu itu, jadi mereka tidak curiga sama sekali. Di tempat lain, Kim Si Hye baru saja melakukan sebuah tindakan donor sel telur. Sepertinya dia akan mencari orang yang sempurna yang akan digabungkan dengan sel telur miliknya. 쓸만한 걸로 되겠어요? 전 완벽한 걸 찾는다니까요. 그분 건 언제쯤 받아볼 수 있는 건지 그 정도는 돼야 안심이 될 거예요. Ahyeon kemudian dibawa ke sebuah tempat oleh orang-orang tersebut bersama wanita-wanita lain yang juga ada di sana. Tak lupa dia membawa kacamata dengan kamera di dalamnya. Tempat tersebut sangat luas dan dengan penjaga juga yang sangat banyak. Kemudian Ahyeon dan yang lain memasuki sebuah kamar yang telah disediakan. Mereka juga difasilitasi dengan satu orang perawat setiap orang. Di sana Ahyeon diminta untuk mengganti bajunya layaknya seorang pasien. 환복하시면 돼요. 네, 다 갈아입고 녹화하세요. Kemudian dia diminta berbaring dan kemudian ada seorang perawat yang sudah siap untuk menyuntikkan sesuatu ke badannya. Mantan ayah Sok-so mendatangi Kim Si Hye di sebuah gereja. Ia merasa agak khawatir sejak polisi mendatanginya. Dan dia kemudian memperlihatkan foto Sok-so sebelumnya. Dia khawatir jika Sok-so tersebut masih hidup. Setelah dia memastikan ternyata kata Kim Si Hye, Sok-so benar-benar masih hidup. Dan Kim Si Hye malah mengancam ayah Sok-so untuk membantunya membuat amandemen undang-undang yang baru dan menghapuskan undang-undang tentang bioetika. Dengan begitu, Kim Si Hye akan berjanji untuk melenyapkan Sok-so selamanya. Di sisi lain, para wanita yang masuk bersama Ahyeon langsung tertidur setelah mereka diberikan sebuah suntikan. Sedangkan Ahyeon yang berhasil menyamar menjadi perawat memulai misinya untuk mencari sebuah ruangan servis untuk meletakkan sebuah USB agar mereka bisa mengakses semua informasi yang ada di tempat tersebut. Dengan dipandu oleh Joan lewat kamera dan juga headphone, Ahyeon mulai mencari setiap ruangan sambil dia melihat situasi yang ada di sana dan sekaligus agar terekam dari kameranya. Kemudian di sana juga ada sebuah ruangan operasi di mana para wanita yang telah dianestesi akan diambil sel telurnya satu persatu oleh seorang dokter. Dan di sanalah mereka baru menyadari bahwa salah satu dari pasien yang merupakan Ahyeon menghilang. 여기 한 명이 모자라는데요? Para penjaga mulai turun semua untuk mencari keberadaan Ahyeon. Dengan keberaniannya, Ahyeon akhirnya menemukan ruangan tersebut. Namun karena banyaknya sistem di sana, butuh waktu untuk menemukan yang sesuai dengan USB yang akan dipasangnya. Dengan bantuan dari Joan yang dari jauh, Ahyeon akhirnya berhasil menemukannya. Para penjaga yang curiga kemudian mencoba mengecek mobil mereka, dan di sanalah mereka menemukan sebuah GPS yang dipasang oleh anak-anak tersebut sebelumnya. Dari dalam mobil, Joan kemudian mulai meretas sistem mereka. Ia kemudian menemukan sebuah file di mana isinya adalah daftar para pembeli dan juga para pendonor. Selain itu, ada angka persentase DNA yang mereka gunakan untuk memilah antara DNA yang bagus dan juga yang tidak. 지금 구매자들 리스트를 찾았어. 한 수천 명은 되는 것 같아. DNA 쉽게 말하자면 좋은 DNA랑 나쁜 DNA를 골라내가지고 그러니까 여기서 자신이 원하는 아이를 창조하고 있는 것 같아. Jung-hyun yang dilapori oleh anak buahnya tentang GPS tersebut menjadi sangat marah. Dan dia memerintahkan untuk menutup semua akses gedung tersebut. 건물 전체 홍제. Sampai mereka menemukan penyusup yang ternyata penyusupnya adalah Ahyeon. Ahyeon yang sudah tahu bahwa dia sudah ketahuan langsung mencari cara untuk dia bisa keluar dari sana. Di sisi lain, Kim Si Hye yang dikabari bahwa di gedungnya sedang ada penyusup sedang berkunjung ke kediaman presiden. Mereka ingin memastikan tentang rencana mereka untuk mendapatkan anak dari Kim Si Hye. Selain itu, ternyata Kim Si Hye mengincar sperma milik sang presiden untuk dipertemukan dengan sel telur miliknya yang sebelumnya sudah diambil. Karena menurutnya, presiden dan dirinya adalah bibit yang sempurna untuk menghasilkan sebuah produk unggulan. Lewat panduan Joan, Ahyeon masih terus mencari cara agar bisa keluar dari sana. Kemudian tanpa sengaja, dia memasuki sebuah ruangan yang di sana ada lukisan yang dia kenali. Lukisan yang pernah dia lihat di rumahnya ketika dia masih tinggal bersama Kim Si Hye. Dari belakang, seorang anak perempuan mengira bahwa Ahyeon adalah petugas yang diperintahkan untuk melakukan tes kepadanya.
Siwon yang melihat Ayon dari kameranya langsung mengenali teman sekolahnya tersebut. Ayon yang takut ketahuan langsung meninggalkan ruangan tersebut. Tiba-tiba sinyal yang menghubungkan antara Ayon dan juga Joan terputus begitu saja, membuat mereka tidak bisa berkomunikasi lagi. Ayon kini harus berjuang sendirian untuk bisa keluar dari sana. Sialnya, keberadaan Ayon diketahui oleh para penjaga di sana. Sekuat tenaga ia berusaha melarikan diri dari para penjaga tersebut. Siwon kemudian menceritakan kepada yang lain bahwa orang yang dia lihat tadi adalah temannya yang juga bernama Ayon, yang juga anak dari Kim Si-hye. Dan dia juga adalah teman Siwon. Anak-anak lain yang mendengar cerita Siwon mulai merasa ada yang janggal, karena nama Ayon ternyata sama dengan Ayon yang kecil. Ayon masih terus berusaha untuk kabur, sampai akhirnya dia masuk ke sebuah ruangan yang sepertinya sangat rahasia. Di sana dia melihat alat-alat yang besar dan juga ada beberapa janin yang sepertinya sedang diawetkan. Ia juga membuka sebuah lemari besi yang ternyata berisi informasi tentang biodata anak-anak yang telah mereka hasilkan. Dan ternyata jumlahnya sangat banyak. Dan betapa terkejutnya Ayon ketika dia melihat apa yang dia temukan tersebut. Ia juga menemukan biodata milik Joan di sana. Kemarahan Ayon semakin menjadi karena orang-orang yang membuat tersebut tidak pantas disebut manusia. Ia kemudian membuka sebuah tabung yang ada di ruangan itu, dan tiba-tiba alarm yang ada di sana langsung berbunyi. Kemudian muncul sebuah pengumuman bahwa seluruh staf diminta untuk berkumpul di ruangan aula. Sedangkan Siwon diminta yang lain untuk menelpon Ayon sahabatnya. Siwon diminta untuk Ayon membantu Ayon besar keluar dari tempat tersebut. Karena Ayon peduli kepada Siwon, dia langsung mencari Ayon. Sedangkan Ayon yang sedang berjuang di dalam ruangan tersebut langsung mencoba keluar melalui ventilasi. Sedangkan Jung Hyun dari luar sedang berusaha untuk membuka pintu tersebut dengan sebuah alat. Namun ketika dia berhasil masuk, untungnya Ayon sudah berhasil kabur dari sana. Ayon yang berhasil keluar mencoba untuk kabur. Namun sayangnya dia bertemu dua penjaga dan diminta untuk berkumpul bersama petugas yang lain. 마스크 내려. Kemudian dia diminta untuk membuka maskernya. Namun ketika hendak dibuka, ia langsung menangkis dan melawan penjaga tersebut. Dia bahkan mengancam mereka dengan sebuah tembakan. Jung Hyun yang sudah sangat geram dan marah langsung menghujani Ayon dengan tembakan bertubi-tubi. Untungnya Ayon berhasil kabur. Ia lari sekuat tenaga untuk mencari tempat yang aman sementara waktu. Namun akhirnya dia kembali masuk ke ruangan yang sama yang sebelumnya. Sekarang dia sudah terpojok. Jung Hyun dan anak buahnya sudah mengepungnya. Dia tidak punya pilihan lain selain melawan mereka. Anak buah Jung Hyun berhasil dia kalahkan, dan kini tinggal Jung Hyun yang harus dia hadapi. Di titik akhir perlawanannya, Ayon hanya bisa menggunakan senjata terakhir yang diberikan oleh Joan, yaitu sebuah bom. Dengan penuh keyakinan, Ayung menempelkan bom tersebut ke sebuah tabung dan kemudian dia menembakkan bom tersebut. Dan seketika ruangan tersebut meledak dan hancur dalam seketika. Setelah itu, Kim Si-hye datang dan langsung menemukan keberadaan Ayon. Dan ternyata untungnya Ayon masih hidup. Tapi entah apa yang akan terjadi kepada dirinya setelah dia ditemukan dalam keadaan sekarat oleh Kim Si-hye.